Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya catatan menarik nih soal logoterapi. Ini sebuah pendekatan psikologi yang agak lain ya, fokusnya itu ke pencarian makna hidup. Iya, betul. Akarnya dari gagasan Viktor Frankl, beliau kan psikiater Austria yang juga penyintas Holocaust. Jadi pengalamannya itu benar-benar ya membentuk inti terapi ini. Pasti. Nah, misi kita di sini mau coba bedah nih. Gimana sih logoterapi ini bisa bantu kita atau Anda ya nemuin alasan buat terus jalan. Terutama mungkin pas lagi ngerasa kosong atau ya pas lagi susah lah. Yang unik katanya ini bukan model terapi yang suruh berbaring terus ngurai masa lalu gitu ya. Bukan itu. Ini pendekatannya lebih, gimana ya, lebih mengajak duduk tegak, hadapi masa depan, cari makna di situ. Oke. Mari kita bongkar ini lebih dalam. Jadi, apa sih inti logoterapi ini yang bikin dia beda banget? Intinya itu, bantu Anda nemuin jawaban atas pertanyaan, kenapa saya hidup? Frankl itu punya cara yang cukup langsung ya. Dia sering tanya pasien yang udah putus asa gitu. Kenapa Anda tidak bunuh diri? Wah, dalam juga ya pertanyaannya, langsung menusuk. Ya. Dan jawaban spontan yang keluar dari situ, entah itu soal orang terkasih, atau mungkin tugas yang belum kelar, nah itu sering jadi titik awal buat nemuin makna. Masuk akal sih. Kayak pegangan terakhir gitu ya. Betul. Dan ini dasarnya kuat banget dari pengalaman dia di Auschwitz. Frankl sadar, oke, semua bisa diambil dari dia, tapi ada satu hal yang nggak bisa direnggut. Kebebasan milih sikap. Milih sikap di tengah kondisi kayak gitu. Iya, dia milih bertahan demi tujuannya, nerbitin lagi naskah bukunya yang hilang. Keyakinan kalau manusia itu punya dorongan kuat buat cari makna, bahkan di situasi paling buruk sekalipun, itu jadi fondasi logoterapi. Kebebasan memilih respons ini, itu kuncinya. Luar biasa ya bagaimana pengalaman se-ekstrem itu bisa melahirkan gagasan sekuat ini. Tapi gini, buat kita-kita nih yang mungkin ya nggak ngalamin sedahsyat itu, tapi ngerasa hampa secara eksistensial gitu kan istilahnya di catatan Anda, gimana konsep ini relevan? Apa nggak terlalu berat? Nah, pertanyaan bagus. Justru Frankl ngelihat kekosongan eksistensial ini, rasa hampa, frustrasi, itu sebagai sinyal penting di kehidupan modern. Bukan penyakit, tapi semacam panggilan. Panggilan? Maksudnya? Panggilan untuk mencari makna. Proses logoterapi seperti yang dirangkum di catatan Anda, itu bantu navigasi rasa ini. Pertama, ya akui dulu perasaan hampa itu ada. Oke, disadari dulu, terus? Terus, terapis bantu Anda mengidentifikasi kalau ini tuh bukan sekedar cemas biasa, tapi lebih ke, ya itu tadi, kerinduan akan makna. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Oke, jadi mengenali dulu rasa hausnya itu ya. Langkah selanjutnya? Masuk ke penemuan tujuan. Dibantu nemuin apa sih yang terasa bermakna buat Anda secara spesifik saat ini di kondisi Anda. Ini unik banget, personal sifatnya. Oke. Jadi bukan tujuan yang umum gitu ya, bukan Tepat. harus yang resonan sama diri sendiri. Nah, terus langkah krusialnya. Keputusan bebas. Anda secara sadar milih untuk, oke, ini tujuan saya, ini tanggung jawab saya. Milih ya, bukan pasrah nerima nasib gitu. Tepat. Pilihan aktif. Dan disinilah biasanya terjadi transformasi. Komitmen ke makna baru ini ngasih energi buat ngadepin rintangan. Jadi intinya bukan cuma nemu makna, tapi memilih bertanggung jawab atas makna itu. Oke. Pilihan sadar dan tanggung jawab ya kuncinya. Ini nyambung sama ide lain di catatan Anda, soal makna itu katanya ditemukan, bukan diciptakan dari nol. Gimana tuh? Ya, persis. Makna itu udah ada di luar sana, di dunia. Bisa lewat karya yang kita buat, lewat cinta ke seseorang, atau bahkan ya lewat sikap kita saat menghadapi penderitaan yang nggak bisa dihindari. Lewat sikap ya, menarik. Dan ini unik buat tiap orang. Makna hidup saya belum tentu sama buat Anda, dan bisa berubah juga seiring waktu. Catatan Anda juga nyebut beberapa poin penting lain, kan? Ya, ada soal hiperintensi. Itu apa ya? Itu. Hiperintensi itu kayak terlalu maksa, terlalu fokus ngejar sesuatu. Misalnya ngejar bahagia. Justru, kata Frankl, itu bisa bikin tujuannya makin jauh. Oh, jadi paradoks gitu ya? Betul. Terus ada juga soal kebuatan humor. Ternyata humor itu bisa jadi cara buat ngambil jarak sehat dari masalah, mutus siklus cemas. Dan yang paling utama, yaitu tadi, tanggung jawab personal. Kondisi boleh sulit, tapi pilihan respon tetap di tangan kita. Wow, bahkan humor dianggap serius ya di sini.
Dan soal tanggung jawab itu, berarti rasa frustrasi pun bisa dilihat beda dong. Tadi disebut frustrasi eksistensial yang positif. Biasanya kan kita mikir frustrasi itu negatif melulu. Nah, Frankl justru ngelihatnya sebagai potensi. Punya daya dorong. Rasa nggak puas itu bisa jadi semacam percikan api buat nyari apa sih yang kurang, apa sih yang sebenarnya bermakna buat kita. Jadi semacam alarm gitu. Bisa dibilang gitu. Dia nyebutnya ketegangan sehat. Nodus kalau istilahnya. Ketegangan antara kondisi kita sekarang sama kondisi ideal yang kita tuju. Ketegangan ini menurut Frankl justru penting buat kesehatan jiwa. Bukan sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali. Kayak senar gitar gitu ya. Perlu tegang pas biar bunyinya bagus. Analogi yang bagus. Persis seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya nih, logoterapi itu ngajak kita buat nggak cuma terpaku sama masalah atau masa lalu, tapi lihat ke depan. Ke makna yang bisa kita wujudkan. Semacam peta buat nemuin arah lagi gitu ya. Tepat sekali. Ini ngingetin kita kalau ya dalam situasi seberat apapun, kayaknya selalu ada ruang buat milih sikap dan nemuin alasan buat maju. Rasanya ini relevan banget sih buat siapa aja yang lagi ngerasa stuck atau kehilangan arah. Persis. Ini soal mengambil kembali kendali, bukan atas situasinya ya, tapi atas respons kita. Dan ngisi hidup dengan makna yang kita pilih secara sadar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Apa tuh? Frankl kan percaya ya, kesehatan mental itu butuh ketegangan alami antara apa yang udah kita capai sama apa yang masih ingin kita capai. Pertanyaannya gini, gimana kalau kita mulai coba melihat tegangan dalam hidup kita saat ini, entah itu tuntutan kerja, tantangan hubungan, rasa nggak puas, bukan cuma sebagai sumber stres, tapi sebagai undangan. Undangan. Ya, undangan untuk menggali lebih dalam, menemukan makna yang mungkin tersembunyi di balik ketegangan itu. Coba direnungkan. Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau gali dua pendekatan terapi yang unik banget. Logoterapi dari Eropa sama terapi Morita dari Jepang. Ya, menarik ya. Dua dunia yang beda, tapi nanti kita lihat ada benang merahnya juga mungkin. Betul. Sumber kita ada studi kasus logoterapi, kita bandingin dikit sama psikoanalisis, terus ada prinsip-prinsip inti terapi Morita juga. Oke. Misi kita kali ini ya menggali gimana sih dua terapi ini nawarin jalan buat nemuin makna hidup, tujuan, sama cara ngadepin tantangan. Kalau Anda mungkin pernah ngerasa hidup agak hampa, atau kayak kejebak perasaan sulit, nah mungkin di sini ada perspektif baru nih. Oke, kita bedah yuk. Siap. Keduanya ini memang agak nantang cara pandang umum ya, tentang gimana kita seharusnya merespons kesulitan emosional atau eksistensial gitu. Nggak melulu soal perasaan harus enak. Oke, kita mulai dari logoterapi dulu deh. Cerita Viktor Frankl, penciptanya, di kamp konsentrasi Auschwitz itu kan, wah ekstrim banget ya. Ya, itu luar biasa sih. Dia kehilangan naskah buku pentingnya di sana, tapi justru keinginan buat nulis lagi naskah itu yang bikin dia bertahan hidup. Kekuatan tujuan yang nyata banget ya. Betul sekali. Dan itu jadi inti logoterapi, manusia itu didorong oleh pencarian makna, apa yang disebut Frankl will to meaning. Ini beda kan sama fokus psikoanalisis yang mungkin lebih ke will to pleasure atau konflik masa lalu. Jadi lebih ke depan ya? Iya, logoterapi itu ngajak lihat ke masa depan, ke tujuan yang mau Anda capai. Dan dia juga mengakui dimensi spiritual, bukan cuma psikologis aja. Nah, ada kasus-kasus menarik nih, kayak diplomat ES yang depresi itu. Katanya bukan karena masalah sama bapaknya di masa lalu, tapi frustrasi sama karirnya. Ya. Gimana logoterapi ngelihat itu? Nah, ini dia. Logoterapi nunjukin kalau depresi atau masalah kejiwaan itu seringkali bukan cuma soal masa lalu, tapi bisa jadi frustrasi eksistensial. Hidup nggak sejalan sama nilai atau tujuan gitu. Oke. Buat diplomat itu, nemuin tujuan baru di karirnya yang lebih bermakna, itu jadi solusi, bukan malah ngorek-ngorek konflik lama terus. Fokusnya diubah ke makna masa depan. Wah, itu beda banget ya pendekatannya. Terus ada lagi kasus ibu yang mau bunuh diri, tapi pas diminta bayangin akhir hayatnya, dia sadar hidupnya bermakna karena udah besarin anak-anaknya. Iya, itu juga contoh kuat. Terus dokter yang berduka hebat karena istrinya meninggal, Frankl bantu dia lihat dukanya itu sebagai harga untuk nyelamatin istrinya dari penderitaan serupa. Gimana caranya nemuin makna di penderitaan gitu. Gini, prosesnya itu ngebantu orang melihat dari sudut pandang lain. Untuk dokter itu, Frankl ngebantu membingkai ulang dukanya.
Duka itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi jadi semacam bukti cinta. Harga yang dia bayar karena istrinya nggak perlu merasakan kehilangan yang sama. Wow. Jadi bukan ngilangin sakitnya ya, tapi ngasih makna pada rasa sakit itu. Membuatnya jadi sesuatu yang bisa ditanggung demi nilai yang lebih tinggi. Logoterapi memang jago nemuin makna, bahkan di situasi paling sulit sekalipun. Oke, jadi fokusnya kuat banget ke makna dan tujuan masa depannya. Menarik. Tepat, fokus ke makna ini ngasih kerangka yang beda. Tapi ada juga pendekatan lain nih dari Timur, yang caranya beda lagi buat hadapi perasaan sulit. Fokusnya lebih ke penerimaan dan tindakan. Nah iya, kita geser ke Jepang yuk. Terapi Morita. Ini dikembangin sama Shoma Morita, seorang Buddhizen, katanya. Efektif buat neurosis, OCD, cemas, depresi eksistensial juga. Tapi pendekatannya kayaknya radikal ya? Banget. Buat cara pikir barat, ini bisa dibilang radikal. Intinya, terapi Morita itu jangan coba-coba ngontrol atau ngusir emosi negatif Anda. Loh? Terus gimana? Terima aja apa adanya. Filosofinya gini, perasaan itu berubah karena kita bertindak, bukan sebaliknya. Kita menciptakan perasaan baru lewat pengalaman bertindak. Ini agak kagetin ya, karena biasanya kita kan pengen ngilangin rasa nggak enak dulu baru bertindak. Iya. Justru kata Morita, mencoba ngontrol emosi negatif itu sering malah bikin makin kuat, kayak pasir hisap gitu. Oke, terus prinsipnya gimana diterapin? Ada 3 katanya. Pertama, terima perasaan Anda. Maksudnya kayak gimana tuh? Biarin aja gitu, emosi kayak cuaca. Persis kayak gitu. Amati aja, nggak usah dilawan, nggak usah dihakimi. Misalnya orang cemas kalau ketemu orang banyak. Ya udah, terima aja rasa cemasnya pas lagi di situasi itu. Sadari, oke, saya lagi cemas nih, tapi nggak usah dilawan. Perasaan itu nggak mendefinisikan siapa Anda atau apa yang harus Anda lakukan. Cukup diamati aja. Oke, prinsip kedua, lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah ini, gimana caranya orang bisa bertindak kalau lagi ngerasa, katakanlah cemas banget atau sedih banget? Kuncinya itu geser fokus. Dari pergulatan di dalam kepala ke aksi nyata di luar. Fokus ke apa yang perlu dilakukan saat ini, nggak peduli perasaannya lagi gimana. Karakter itu dibangun lewat tindakan yang punya tujuan. Jadi tetap lakuin aja gitu? Iya. Walaupun cemas mau presentasi, ya tetap siapin materi dan presentasi. Karena tujuannya mungkin berbagi ilmu atau demi karir. Tindakan jadi prioritas, bukan nunggu mood bagus dulu. Terima aja penderitaannya kalau memang ada sebagai bagian proses. Oke. Yang ketiga, temukan tujuan hidup Anda. Ini kayak nyambungin tindakan tadi ke sesuatu yang lebih gede ya. Mirip logoterapi dikit. Ada miripnya di fokus ke tujuan ya, tapi caranya beda. Kalau Morita, gini. Anda nggak bisa kontrol emosi, tapi Anda bisa kontrol tindakan. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu saya lakukan sekarang demi tujuan saya? Oke. Nemu ikigai atau tujuan hidup itu ngasih arah dan motivasi buat tindakan kita. Nggak peduli perasaan lagi naik turun kayak gimana. Jadi kalau kita rangkum nih ya, logoterapi bantu kita cari makna dalam hidup, bahkan dalam derita. Ngajak lihat ke depan. Terus, terapi Morita ngajarin buat nerima perasaan apa adanya, dan fokus aja ke tindakan yang perlu dilakuin sekarang, nggak peduli lagi ngerasa apa. Betul. Keduanya ini nawarin alternatif penting ya, dari budaya kita yang kadang terobsesi harus selalu merasa baik. Iya banget. Mereka seorang bilang, mungkin bertindak sesuai tujuan atau hidup bermakna itu lebih fundamental buat kesejahteraan jangka panjang. Jadi apa artinya ini bak Anda semua yang dengerin? Ya, ini mungkin munculin pertanyaan penting ya. Gimana kalau kunci hidup yang lebih baik itu bukan sibuk ngubah-ngubah perasaan kita secara langsung, tapi justru fokus ngubah tindakan kita? Apa yang kita lakukan? Nah, sebagai penutup nih, ini ada pemikiran buat Anda renungkan. Kalau Anda nggak bisa langsung ngontrol perasaan Anda detik ini, tapi Anda bisa banget ngontrol tindakan Anda, tindakan konkret apa sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil hari ini, yang sejalan sama tujuan atau makna yang lebih besar buat Anda. Nggak peduli perasaan Anda lagi gimana sekarang. Coba direnungkan ya. Sekian dulu Deep Dive kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita bakal ngobrolin beberapa konsep menarik ya dari Jepang. Tentang gimana sih caranya nemuin tujuan hidup yang lebih bermakna gitu. Sumber kita kali ini catatan soal terapi Morita, terus meditasi Naikan sama Ikigai. Misi kita,
Ya, kita coba bedah bareng-bareng gimana pendekatan ini bisa jadi semacam panduan buat Anda. Bantu nerima diri, terus nemuin, bahan bakar eksistensial itu. Energi pendorong lah. Oke, kita mulai ya. Oke. Yang menarik memang gimana ketiga konsep ini tuh nyambung sebenarnya. Bukan cuma ide lepas-lepas gitu. Tapi kayak satu rangkaian buat bantu kita hadapi tantangan emosi, tantangan hidup lah. Caranya bukan lari, tapi justru pakai itu sebagai dorongan. Menarik, menarik. Kita mulai dari yang pertama deh, terapi Morita. Ini katanya unik ya pendekatannya, bukan ngelawan emosi negatif malah. Betul, justru diajak nerima. Prosesnya juga bertahap gitu, ada 4 fase. Fase pertama itu isolasi dan istirahat total. Sekitar seminggu lah tujuannya, biar kita hadapan langsung sama pikiran, sama perasaan kita tanpa ada gangguan apa-apa. Jadi benar-benar ngamatin aja gitu ya, naik turunnya emosi secara alami. Iya, persis. Diobservasi aja, nggak dihakimi, nggak dilawan. Terus, setelah fase diem itu, lanjut ke fase 2. Lanjut fase 2, mulai ada aktivitas ringan, terapi kerja ringan namanya. Kayak nulis jurnal, atau mungkin jalan-jalan di alam gitu. Oke, mulai gerak ya. Terus fase 3. Fase 3, kerjaannya lebih fisik, misal motong kayu atau bikin keramik gitu. Di fase ini mulai boleh bicara sedikit, tapi topiknya terbatas soal kerjaan aja. Baru fase terakhir, fase 4. Kembali ke kehidupan sosial. Iya, kembali lagi ke masyarakat, tapi harapannya dengan kesadaran baru soal emosi dan tindakan tadi. Inti Morita itu ya penerimaan. Emosi itu sementara, nggak perlu dikontrol mati-matian. Fokusnya justru ke tindakan yang bertujuan, aksi nyata. Jadi, tindakan fisik yang ada maknanya itu bisa ngubah kondisi mental kita. Wah, itu konsep kuat juga ya. Banget. Bukan nunggu enak dulu baru gerak, tapi gerak dulu biar bisa merasa lebih baik, lebih bertujuan. Oke. Nah, setelah belajar nerima diri lewat Morita, terus ada meditasi naikan. Ini gimana kaitannya? Fokusnya beda lagi? Beda, tapi nyambung. Kalau Morita fokusnya ke dalam diri ya, naikan ini ngajak kita lihat keluar. Ke hubungan kita sama orang lain, tapi lensanya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Maksudnya? Jadi ini refleksi mendalam soal hubungan. Ada 3 pertanyaan kunci buat tiap hubungan penting. Pertama, apa yang udah saya terima dari orang ini? Ini fokusnya ke rasa syukur. Oke, terima kasih ya. Terus yang kedua? Kedua, apa yang udah saya berikan ke orang ini? Ini evaluasi kontribusi kita. Kontribusi kita. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini biasanya paling nusuk ya. Masalah apa yang udah saya sebabkan ke orang ini? Wah, fokusnya ke salah kita ya berarti. Agak berat kedengarannya. Betul, tapi ini penting. Biar kita berhenti nyalain orang lain terus. Ini soal ngambil tanggung jawab pribadi. Ngembangin empati juga. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini kayak fondasi buat hubungan yang lebih sehat, pemahaman diri juga jadi lebih dalam. Jadi kayak bersih-bersih kaca jendela hubungan kita gitu ya, biar lebih jernih lihatnya. Bisa dibilang gitu. Membersihkan pandangan kita dari bias menyalahkan. Oke. Nah, semua pemahaman diri dari Morita, kejernihan hubungan dari naikan, ini muaranya ke Ikigai. Sumber Anda nyebutnya alasan keberadaan. Bahan bakar eksistensial tadi ya. Gimana nemuinnya? Gampang nggak sih? Nah, ini dia. Nemuin Ikigai itu seringnya bukan kayak, aha, tiba-tiba gitu. Lebih kayak proses, perjalanan. Penerimaan alam Morita itu kasih kita ketenangan buat lihat ke dalam tanpa goyah sama emosi. Oke. Terus refleksi tanggung jawab naikan itu kayak bersihin kerak di hubungan kita yang mungkin nutupin pandangan. Dari situ, dari kejernihan itu, baru kita bisa mulai lihat apa sih yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita semangat. Nah, itu benih Ikigai. Jadi butuh eksplorasi terus-menerus ya? Refleksi juga. Persis. Nyoba hal baru, ngerasain mana yang bikin kita hidup, mana yang kita jago, apa yang dibutuhin sekitar kita. Terus gimana semua itu bisa nyambung? Ikigai itu titik temu personal kita, alasan kita buat terus maju, apalagi pas lagi susah. Catatan Anda juga menyebutin beberapa hal buat jaga Ikigai tetap hidup ya? Iya, betul. Nggak cukup ditemuin aja tapi perlu dirawat. Kayak terlibat aktivitas yang bikin kita masuk kondisi flow, yang larut banget itu ya? Betul. Terus pola makan seimbang, olahraga ringan tapi rutin, sama resiliensi, daya lenting. Kemampuan buat gak nyerah gitu ya pas lagi sulit. Tepat. Karena perjalanan Ikigai nggak selalu mulus kan? Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin?
Kayaknya polanya jelas ya. Mulai dari nerima kondisi internal kita apa adanya, itu Morita. Terus beresin dan pahami hubungan kita dengan jujur, itu naikkan. Baru deh, itu bisa buka jalan buat nemuin dan ngejalanin tujuan hidup yang dalam, si Ikigai itu. Iya. Pesan utamanya menurut saya sih kuat banget ya. Hidup yang bermakna itu bukan berarti nggak ada kesulitan. Justru sebaliknya. Nemuin ikigai itu kayak nemuin kompas atau alasan kuat kenapa semua tantangan itu layak dihadapi. Ini perpaduan yang imes sih, antara penerimaan yang tenang sama tindakan yang proaktif, yang bertujuan. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Setelah dengar obrolan ini, ada nggak sih satu langkah kecil aja, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai gerak, sedikit aja lebih dekat, ke arah alasan keberadaan Anda, ke ikigai Anda. Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.